Ya nggak ada beda sebenarnya. Cuma kan ada istilah ya pemanggilan atau catatan yang khusus mencatat tentang malaikat Tuhan. Oh gitu. Oh ya. Ya, nah ini yang lagi dibicarakan kan. Saya mau cari-cari juga sebenarnya referensinya apa. Mungkin ada yang tahu bisa di share gitu. Hmm. Eh, oh ya. Oh ya. Artinya maksudnya kira-kira arahnya ini malaikat itu apa begitu ya? Malaikat Tuhan itu sendiri, bukan malaikat itu apa ya? Malaikat Tuhan kan banyak ya. Di surga disebutkan ada beberapa malaikat ya yang diciptakan berlaksa-laksa istilahnya. Tapi penyebutannya nggak khusus sebagai malaikat Tuhan, hanya malaikat-malaikat di surga kan. Malaikat surga. Oh ya. Tapi kalau yang disebutkan ke bumi yang pernah datang ke bumi itu yang saya pahami hanya dua malaikat yang pernah disebutkan namanya ya. Oh, Mikael ya. Mikael sama Gabriel. Gabriel. Malaikat Gabriel ketika menyebutkan tentang kelahiran Yesus kan? Malaikat Gabriel ya. Ada. Ya. Kira-kira yang pernah ke dunia ini, tapi kedatangan malaikat ke dunia ini ada beberapa kali yang pernah saya pernah baca ya. Termasuk salah satu Abraham pernah menjamu malaikat ya tanpa disadarinya. Ya. Juga pernah ya, ada dua malaikat yang kemudian ada malaikat yang menyelamatkan Lot ya, yang menarik Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Ya. Kemudian malaikat mana lagi? Wah, ini jadi kita bahas lagi nanti ujungnya. Ada pernah malaikat yang bergumul dengan Yakub ya. Ya. Lalu ada malaikat lagi yang mana lagi ya? Yang pernah peristiwa Daniel pernah juga dibantu oleh malaikat ketika dia dan penampakan ya. Iya betul. Di Gua Singa. Nah, kemudian yang paling menarik waktu itu saya lihat gini, bahwa malaikat yang menyelamatkan Daniel itu dihalang oleh malaikat, ada lagi malaikat yang menghalanginya. Pernah ya tahu ya, dihalangi sehingga akhirnya turunlah Mikael menyelamatkan ini ya, membantu sehingga akhirnya membantu malaikat yang artinya malaikat yang pertama diutus oleh Allah untuk membantu Daniel dihalangi oleh malaikat yang di mana itu ada dihalangi. Dan ternyata kalau kita bisa lihat di sini bahwa memang ada kekuatan di dunia ini ya, kekuatan dari Allah itu sendiri malaikat, dan juga memang sepertinya ada kekuatan yang diangkat kalau mau kita katakan makhluk roh yang lain yang jahat kalau bisa kita katakan ya, yang menghalangi itu kan. Kalau saya lihat versi seperti itu, dari Persia kesannya itu malaikat dari bukan malaikat tapi sepertinya kekuatan yang berimbang, bahkan malaikat yang dikirim Allah itu sendiri yang pertama itu kesannya itu mereka nggak bisa melakukan apapun, akhirnya dibantu oleh datanglah malaikat Tuhan itu Mikael. Ya, Mikael. Pertama mereka udah kirim malaikat dulu, tapi ternyatanya belum bisa, terhalang karena kata-kata disebutkan saya masih terhalang. Ini coba kita lihat ini memang karena belum. Nah, itu beberapa peristiwa malaikat yang ada yang pernah. Kemudian malaikat yang menolong Daniel. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang kita lihat di sini yang saya pahami, yang pernah saya baca di Alkitab itu sendiri, ada beberapa kali peristiwa di mana memang ada turun malaikat ke dunia ini, menjelma menjadi seperti manusia. Karena kalau kita bilang menjelma seperti manusia lah ya, karena dia bisa makan, bisa ini. Itulah beberapa peristiwa. Kemudian malaikat mana lagi ya? Ya mungkin itu yang saya paham. Artinya ada beberapa peristiwa yang artinya malaikat turun ke dunia untuk membantu. Belum selain daripada penglihatan ya, ada penglihatan. Jadi permasalahannya apa nih sekarang? Ya malaikat Tuhan, maksudnya pernyataan Tuhan. Kan ada tuh malaikat Tuhan kan? Ya. Di dalam seperti contohnya di Kejadian 16:7 kan ada
malaikat Tuhan yang menemui siapa tuh si Hagar ya. Oh ya, ya berbicara kepada Hagar. Ya, itu Pada malaikat. Maria juga ya. Itu ya. Terus juga kepada Oh ya, Abraham, intinya Musa. ini intinya perjanjian lama ya. Perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Lalu pertanyaannya ini sekarang permasalahannya Siapakah malaikat Tuhan itu? Yang dibahas ayat berapa Pak tadi Pak? Yang di mana? Itu malaikat Tuhan. Di Kejadian 16 ayat 7. Oh ya, Kejadian 16 ayat 7 ya. Ya, terus sampai dengan 11 itu ada terus tentang malaikat Tuhan itu. Ya, bentar. Kita ayatnya kita kupas loh. Nah, ini ada penjelasannya. Kejadian 16 ayat 7 ya. Ya. Kejadian 16 Ya. ayat 7. Ya. Sampai dengan 16-11 ya. Itu di situ kan berbeda dengan Tuhan kan. Lalu kata malaikat Tuhan itu ya. Lalu Ya. Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepadanya nyamuk, biarkan engkau tidak sebuah. Lalu ketika malaikat Tuhan itu. Nah, pertanyaan, siapa malaikat Tuhan yang kira-kira begitu? Iya. Ya, siapa malaikat Tuhan ini? Ya, menurut pemahaman itu saksi Yehova siapa itu? Gini, kalau yang kita pahami bahwa memang kan hanya dua seperti yang katakan tadi, hanya dua malaikat yang disebutkan namanya yang pernah turun ke dunia. Yang disebutkan namanya ya. Iya. Jadi yang tak bernama itu banyak seperti katakan tadi. Banyak, berlaksa-laksa ada. Itu ada di surga ya, posisi artinya yang datang ke dunia, yang pernah datang ke dunia ini, yang berurusan dengan manusia, itu kan yang saya katakan tadi ada dua yang disebutkan sebagai namanya. Kemudian yang lain-lainnya itu yang nggak disebut namanya. Ya, termasuk malaikat Tuhan ini kan, yang dipertanyakan siapakah dia. Ini termasuk yang seperti ini kan, misalnya malaikat Tuhan, ya tidak disebut namanya, tapi mungkin bagian daripada yang berlaksa-laksa tadi. Dia, ya kalau dibilang memang itu milik pengabdi kepada Tuhan, pelayan Tuhan semua juga. Ya. Kita baca aja deh 16:7 sampai 16:11 ya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ya, di ayat ke-11 ini ada penekanan bahwa malaikat Tuhan menyampaikan kepada Hagar bahwa Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Tentu ini malaikat Tuhan, jadi bukan Tuhan kan, malaikat Tuhan. Yang jadi pertanyaan, siapakah malaikat Tuhan yang dimaksud? Itu maksud saya. Mungkin bisa bagi yang bisa menjawabnya dulu lah. Ya, pemikiran dulu. Tapi dengan ya saya kira harus kita ya saya gini ya, supaya diskusi kita ini enak dan jangan kesannya gimana ya,
kita harus saling menghargai lah, kira-kira begitu ya. Betul. Jangan sampai seperti kesan menghakimi dan seolah-olah kau salah dan saya Kita- paling benar. Kira-kira jangan begitu ya. Ini kita kan Kita sifatnya belajar diskusi. kok. Kita Betul. belajar. Nah, saya maaf Pak ya, kan kemarin kan pernah saya juga ikut di sini ya. Dan kemarin kan kesannya jadi seperti, wah kamu salah, ini kamu nggak benar, kamu nggak. Ini nggak, saya kira justru apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Iya. Betul, saya kira begitu ya, dan memang harus seperti itu. Ya, karena ini kan sifatnya kita belajar. Tidak ada yang paling pandai. Benar. Ya, kalau dia bisa membaca banyak ya mungkin bisa dia tahu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya memang ya kita hanya manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya. Dan kita menggali, ya mudah-mudahan kita diskusikan. Ya kita pun kan menerima masukan dari yang lain-lain. Itulah pemikirannya. Ditambah dengan ada bukti-bukti yang jelas, ada argumen yang kuat, data-data yang valid. Kira-kira begitu ya. Iya, betul. Sumbernya harus berdasarkan Alkitab supaya Iya. kita mendapatkan satu satu pandangan yang sama. Iya, Bukankah betul. begitu, Pak? Mm-mm. Oke, mungkin ada yang lain sebelumnya kita bisa siapa yang bisa? Kalau yang saya amati sih, ini hanya sekedar pemikiran saya, karena yang disebutkan sebagai hanya 2 nama yang disebutkan dalam Alkitab sebagai sebagai malaikat yang disebutkan namanya langsung, ya bisa jadi ini. Kalau siapa kita tanya siapa ini malaikat ini, gimana ya? Karena Alkitab sendiri menyebut hanya dua, tapi yang saya katakan yang artinya hanya dua nama yang disebutkan. Sebenarnya kalau kita menyebut siapa dia, itu kan gimana ya? Ya tapi nggak tahu lah. Cobalah siapa yang bisa memberikan dasar. Boleh saya komentar? Silakan Bu, silakan. Terima kasih. Nah, pertama sekali kita perlu tahu kata dasar dari malaikat itu sendiri, kan begitu. Nah, jadi kalau dilihat dari bahasa Ibrani, sebenarnya kata malaikat itu artinya malak ya, dan bahasa Yunaninya itu angelos, yang berarti utusan. Jadi kata malaikat itu ternyata di Alkitab ada 400 kali tertulis kata malaikat. Dan itu dimaksudkan hanya untuk makhluk roh. Jadi yang berarti utusan-utusan. Nah, salah satunya bisa kita lihat sewaktu munculnya suatu roh yang berdiri di hadapan Allah Bapa, itulah pada waktu zaman raja-raja. Dan termasuk juga pada zaman sebelum Yesus lahir, ada malaikat yang diutus oleh Allah. Nah, jadi utusan Allah yang berbentuk roh, itulah yang disebut malaikat. Dan malaikat itu sendiri, ternyata jumlahnya banyak, berlegiun, artinya tak terhitung. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah punya bagian dalam menciptakan. Bagian yang pertama adalah bagian berada di tatanya, itulah makhluk roh. Utusan-utusannya itu disebut malaikat, sementara bagian yang lain berbentuk jasmani, itulah manusia. Nah, jadi utusan yang berbentuk manusia bukan disebut malaikat, itulah nabi. Tapi utusan yang berbentuk roh, itulah yang disebut malaikat. Nah, itu adalah keterangan dari Alkitab sendiri, dan itu sudah dibuktikan melalui banyak hal. Dan Yesus sendiri pernah menjadi malaikat. Kapan itu? Itu diberitahu di Alkitab. Sewaktu Yesus telah bangkit dari kematian dan dia naik ke surga, dia meninggalkan tubuh jasmaninya. Dan dia pergi ke surga dalam bentuk roh. Sewaktu sampai di surga dalam bentuk roh,
Yesus mendapatkan hak istimewa sebagai penghulu malaikat yang disebut namanya Mikael. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Alkitab sudah memberitahukannya dan ayatnya juga ada untuk hal itu. Mungkin Bapak-bapak di sini pernah baca sebelumnya mengenai Mikael, kata Mikael? Halo? Iya, iya. Ya, saya pernah baca juga tentang Mikael, ada. Dan Ya. kemudian kata malaikat itu ada berapa jenis, ada seperti ada namanya serafim, ada kerub sesuai dengan fungsi masing-masing ya. Yang kita pahami Iya. malaikat itu ada kerub, mungkin kelompok kerub, kelompok serafim. Nah, kira-kira begitu yang kita paham. Jadi memang mungkin mereka punya kelompok-kelompok ya. Punya kelompok tugasnya itu misalnya ada yang tugas untuk ini, tugas ini. Karena kalau kita bayangkan berlaksa-laksa ya pasti punya tugas masing-masing ya. Pasti bukan nggak ada kerjaan kan kira-kira gitu. Saya kira seperti itu yang saya pahami tentang malaikat ini. Malaikat itu adalah jumlahnya yang berjuta-juta, ya berlaksa-laksa atau bahasa berjuta, kemudian mempunyai kelompok-kelompok, ada sebutan serafim dan kerub, dan memang ada pernah juga saya baca tentang Mikael, ada juga Mikael. Bisa kita buka di 1 Tesalonika 4 ayat 15. Langsung di-share aja nggak apa-apa, Bu, ayatnya. Saya punya handphone jadi nggak bisa share, Pak. Bisa Bapak tolong share? Oh, iya, iya. Ayatnya apa, Bu? Iya, Pak. Sorry, Pak. Nggak apa-apa. Soalnya perangkat saya nggak banyak. Berapa? 1 Korintus berapa? 1 Tesalonika 4, Oh, Pak. 4 ayat. Ayat 16. Oh ya. Iya. Nah, dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan akan lebih dahulu bangkit. Nah, yang kita garis bawahi di sini ada kata malaikat, dan malaikat ini spesial. Karena apa? Karena ada kata penghulu sebelum kata malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat juga memiliki keadaan, maksudnya kedudukan yang berbeda-beda. Nah, salah satu contohnya seperti manusia, ada sebagai anak, ada sebagai bapak, ada sebagai ibu. Bukankah begitu, Pak? Bapak-bapak? Nah, di sini, tapi di ayat lain kita bisa lihat tidak, kata malaikat itu tidak dibarengi dengan penghulu. Kenapa? Karena memang kata Allah Bapa ingin menuliskan apa yang seperti yang kita ketahui, apa yang ditulis itu supaya kita benar-benar mengerti. Nah, salah satunya ini malaikat, penghulu malaikat. Nah, ini adalah salah satu kata yang Allah tulis untuk menunjukkan bahwa malaikat juga memiliki kedudukan yang berbeda-beda, memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, sekalipun mereka juga makhluk roh. Nah, halnya sama dengan kita manusia jasmani, walaupun manusia tapi memiliki kedudukan dan tugas yang berbeda-beda. Mungkin ada tambahan lain? Ya, kalau saya itu merujuk sama itu dong, apa? Malaikat Tuhan itu, Bu. Itu siapa itu? Ya, malaikat Tuhan ini klasifikasinya bagaimana, Pak? Malaikat Tuhan ini yang Bapak maksud merujuk malaikat Tuhan, betul. Gabriel juga malaikat Tuhan. Tapi apakah Gabriel berfirman sendiri? Maksudnya disembah
Ini kan yang diomongin malaikat Tuhan yang bisa Iya. berfirman atas namanya sendiri, disembah, dan ia juga disebut Allah loh. Apa itu sama dengan malaikat-malaikat yang banyak tuh? Kembali Pak, saya komentari. Selain Allah katakan di Keluaran pasal 20 ayat 2, itu adalah salah satu dari ke-10 perintah bahwa tidak ada yang layak disembah selain daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isi alam ini. Walaupun memiliki badan dan keadaan yang sama seperti Allah yang berbentuk roh. Dan itu berkali-kali dibuktikan dan ditulis di Alkitab. Bahkan Putra Allah sendiri yang merupakan ciptaan Allah yang pertama merasa tidak layak untuk disembah. Dan itu pernah dia katakan sewaktu di bumi, sewaktu orang-orang banyak mengetahui kebaikan dia, orang-orang memuji dia. Itu pantas. Kenapa? Karena kita manusia, melihat hal yang baik, pasti kita juga senang. Dan perasaan senang itu terkadang sering kita seperti mengagungkan. Nah, buktinya sewaktu murid-murid Yesus atau orang yang menerima kebaikan Yesus mengatakan, "Guru, kamu baik sekali. Kamu baik." Dia bilang. Tapi Yesus bilang jawab apa? Apakah Yesus terima? Tidak. Yesus katakan, hanya Bapa yang baik. Apa arti makna dari kata-kata Yesus? Itu menunjukkan bahwa Yesus merasa dia sekalipun putra langsung ciptaan Allah tidak layak mendapatkan penyembahan dari ciptaan Allah sendiri. Kenapa? Karena Yesus benar-benar tahu yang layak untuk mendapatkan penyembahan dan keagungan hanyalah Allah Bapa. Dan itu berkali-kali ditandaskan oleh Yesus. Bahwa hanya Bapa yang pantas disembah. Sewaktu Yesus, nah peristiwa lain lagi, sewaktu Yesus digoda oleh setan sebanyak 3 kali, dan ketiga kalinya Yesus katakan, hanya Allah Bapa yang pantas disembah. Jelas-jelas nampak bahwa Yesus sendiri sekalipun dia hampir memiliki kekuasaan yang sama dengan Allah Bapa, tapi dia tetap menyatakan diri tidak layak untuk disembah. Kalau begitu, mengapa manusia berharap untuk menyembah atau memberikan persembahan, memberikan keagungan kepada Yesus? Wahyu 22 Ya, ayat 8 silakan. dan 9 mungkin soal penyembahan bisa kita lihat. Wahyu berapa, Pak? 22 ayat 8 dan 9. Mungkin Pak Ion bisa share untuk kita, bisa lihat bersama. Bentar. Pak Han masih dengar, Pak Han? Masih. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Ya itu bacain aja. Saya tidak bisa lihat terlalu Dan kecil. aku, ya saya baca ya. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ya. Saya kira kata-kata ini menyebutkan tentang bagaimana pribadi malaikat yang tidak untuk disembah, tidak setuju untuk disembah. Oke. Sekarang saya bisa share ya. Coba tolong dibacakan ini. Ya. Nah, Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 6. 3 sampai 6. Ya.
tentang Musa yang melihat api. Semak berduri bernyala. Ya, semak duri. Semak duri yang bernyala. Ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke padang seberang, padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Nah, dari tulisan ini, kita bisa memahami bahwa sebenarnya yang menampakkan diri ini adalah malaikat Tuhan. Ya. Dan di ayat-ayat selanjutnya, ketika dilihat Tuhan untuk memeriksanya, yang berseru Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Disebut sebagai Allah. Bahkan di ayat 5, 6, menyatakan diri sebagai Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Nah, bagaimana ini formasi dari ayat ini untuk memahami siapa sebenarnya malaikat Tuhan itu? Kalau jadi ya, silakan. boleh ya? Silakan. Jadi memang pada zaman dahulu ya, Allah itu kan mengutus malaikatnya itu sebagai wakilnya untuk menampakkan diri gitu. Nah, memang kalau kita lihat kisah-kisah di Alkitab itu menunjukkan bahwa kelihatannya manusia melihat Allah ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya itu memperlihatkan bahwa Allah itu sebenarnya diwakili oleh seorang malaikat atau muncul dalam penglihatan gitu ya kan. Nah, misalnya tadi di ayat yang Bapak tunjukkan ini ya, Allah berbicara dari Musa dari semak berduri ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya kan Musa ini tidak benar-benar melihat Allah gitu, karena konteksnya yang dia lihat sebenarnya adalah malaikat Tuhan gitu ya kan. Nah, kita dari mana kita tahu itu adalah malaikat Tuhan? Kita lihat di ayat 2 itu. Ya. Ya kan? Karena seperti yang pernah kita cross juga dengan ayat-ayat lainnya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dan tetap hidup gitu ya kan. Buktinya ketika Tuhan itu turun ke Gunung Sinai ya, begitu besarlah gunturnya, bahkan ketika dia akan berbicara dengan Musa dia harus membelakangi ya, karena tidak bisa Musa melihat secara langsung kan wajahnya gitu. Ya. Seperti itu. Saya setuju dengan apa penjelasan Bro siapa ini? Rafil. Ya. Tetapi dalam konteks ayat ini dinyatakan sebagai Allah, bahkan sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Ya. Ini yang jadi pertanyaan besar. Ya. Apa pemahamannya jadi seperti apa? Jadi kalau saya kira begini, salah satu yang selalu kita pahami dalam kitab ini kan memang kadang-kadang Allah pencipta itu berurusan dengan manusia. Dia kecenderungannya kan seperti ayat menunjukkan tidak bisa ada yang hidup melihat dia. Jadi dia menggunakan para malaikat. Nah, namun malaikat itu kan mewakili Allah.
Jadi apapun dikatakan oleh malaikat itu perkataan Allah, dan Allah sendiri mungkin bisa saja mengetahui itu karena dia punya kemampuan itu kan. Tapi yang datang ke dunia yang langsung berhubungan dengan manusianya itu bukanlah pribadi Allahnya secara utuh sebagai pribadi, karena kalau mau kita bisa bayangkan, semuanya memang karena Allah itu kan, kalau kita katakan Allah secara segala isinya, itu kalau mau kita definisikan, memang kadang-kadang macam-macam. Ada yang menyebutkan harus berbentuk roh, kita harus memahaminya. Ada yang mengatakan, tapi saya kira segi kekuatan, yang jujur kita katakan, kalau matahari aja mencapai 6.000 derajat Celcius, nah kalau digabungkan pun semuanya matahari dan beberapa matahari, maka itu sudah kekuatannya luar biasa. Maka kalau secara utuh kita memandang Allah itu turun melihat datang ke dunia seperti dunia ini, kalau kita bayangkan hanya sebuah pasir di laut, nah ini kadang-kadang memang masuk akalnya pasti nggak ada yang sanggup sebenarnya, memang secara logikanya nggak ada sanggup, karena satu matahari aja nggak sanggup kita, apalagi bahkan kekuatan Allah pencipta itu yang menciptakan matahari itu digabungkan pun tenaganya, kekuatannya, energinya luar biasa kan. Begitulah kira-kira kalau kita memandang sebagai pribadi Allah seutuhnya. Nah, untuk bisa berdua dengan manusia, maka kan ada berbagai macam, tadi kita katakan ada berlaksa-laksa beribu-ribu malaikat. Maka kalau kita katakan urusan kegiatan-kegiatan yang ada alam semesta, jagat raya, cerita bumi sangat kecil sekali. Maka berlaksa-laksa ini punya fungsi masing-masing. Inilah yang diutus oleh Allah untuk berurusan dengan hal-hal apapun masuk tujuannya. Maka dia memang malaikat Tuhan ini mewakili Allah. Di Keluaran 33 ayat 20 kita bisa baca di situ ada tertulis kan, Tuhan berfirman kepada Musa ya. Dia bilang di situ, engkau tidak sanggup melihat mukaku, Nah, ya kan? itu Karena tidak seorang pun dapat melihat aku dan tetap hidup. Iya, kalau melihat Allah secara utuh kan kira-kira begitu. Ayat berapa? Keluaran berapa? Keluaran 33 ayat 20. Ayat 20 ya, Pak? Ya. Itu sebenarnya kata-kata ini sudah jelas dulu, kita pegang dulu kata-kata ini loh memang. Setelah ini baru kita bisa meluruskan semua pernyataan berikutnya. Dan sebenarnya, boleh saya komentar, dan sebenarnya banyak gelar yang diberikan kepada malaikat-malaikat. Itu bisa berupa sebagai putra Allah yang benar, bintang-bintang fajar, bahkan berlaksa-laksa pribadi kudus. Tapi pertanyaan saya ya, apakah Musa nggak pernah melihat Allah? Tuhan maksud saya. Bagian belakangnya aja, Pak. Waktu dia turun di Gunung Sinai, Tuhan membelakangi. Karena kalau nengok mukanya langsung, Musa bisa mati. Ada itu catatannya. Betul. Ini kan secara umum ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah Musa nggak pernah melihat rupa Tuhan itu? Sebab di dalam kitab berapa ya? Rupa ada tulisannya kan, ya. muka dengan muka gitu ya. Ada tulisannya muka dengan muka gitu ya kan? Iya. Kalau nggak salah. Muka dengan muka, iya, secara muka langsung gitu dengan kan? Muka. Nah, itu bagaimana? Loh, saya kira kalau boleh ya saya jelaskan sedikit ya. Kalau memang kan di Alkitab ini kan kadang-kadang kemah Allah ada di antara kalian. Nah, ini kan bukan berarti bahwa memang Allah berkemah udah ada manusia. Kira-kira begitu. Lalu Bilangan 12 ya. Kata berhadapan itu ya memang bisa berhadapan, tapi kan bukan langsung. Karena kan langsung dibilang langsung. Coba lihat mana dia. Iya, kata berhadapan, oke, berhadapan, tapi seperti kita katakan tadi bahwa segala urusan-urusan terhadap dunia ini, seperti saya katakan tadi, ada berlaksa-laksa malaikat, maka yang digunakan Allah penciptaan semesta itu ya memang
malaikat juga yang akan berurusan dengan manusia. Tapi mewakili Allah sendiri. Ya sama kita bisa katakan seperti sekretaris yang kita kemarin katakan kan, artinya walaupun itu suratnya surat yang nulis siapa, tapi kan itu jelas surat daripada direktur kan, kira-kira begitu, dan mewakili direktur. Jadi ketika ada eksekusi datang ke tempat tertentu pun mungkin kan bukan orangnya yang langsung mengeksekusi, tapi kan eksekutornya ini, tapi itu udah perintah dari si ini, kan kira-kira begitu. Nah, perintah dari kita baca dulu. Jaksa hakim atau ini, tapi yang datang ke eksekutornya kan bukan dia. Bisa yang jadi seperti itu ya. Nah, kira-kira begitu. Karena kita memegang kata-kata dulu yang tadi. Karena yang jelas bahwa tidak seorang pun yang sanggup melihat wajahku. Dan kalau Betul. saya katakan, saya katakan tadi, seandainya satu matahari aja 6.000 derajat Celcius, digabungkan seluruh matahari, dan yang menciptakan matahari itu kan adalah sang pencipta, maka bisa kita bayangkan luar biasanya. Maka Musa ketika turun dari Sinai aja pun wajahnya bersinar. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi kalau sinarnya itu, kekuatannya itu luar biasa kalau memang berhubungan langsung secara langsung kepada pribadi yang ini kan. Sampai bangsa Israel ketakutan ya. Nggak bisa. Ya, tutupi tapi gini mukanya. ya, kita baca dulu ya Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Ya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, ini jelas ya. Karena di sana dikatakan seperti ini. Nah, kalau dalam penglihatan mungkin bisa ya Pak, atau mimpi? Bukan dalam penglihatan. Ini justru sudah dikatakan nih. Bukan seperti para nabi yang kepadanya menyatakan diri Tuhan itu dalam penglihatan. Bukan, tapi terus terang dia. Berhadap-hadapan, berbicara dengan dia, terus terang. Bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Kan di ayat 12 dibilang, udah dijelaskan tuh. Kenapa bisa begitu? Ya kita kembali lagi kepada Keluaran 33 tadi, ayat 19. Ya, dikatakan di dalam Keluaran kan, Keluaran 33 ayat 19 itu jelas. Pasal 33 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kasihani. Artinya apa? Ini hak dia untuk kepada siapa? Ia menyatakan diri. Nah, ini sesuai dengan bilangan tadi bahwa Musa itu mendapat kasih karunia di segenap rumah dia. Makanya dia berhadap-hadapan. Kalau secara umum orang akan mati memandang wajahku tuh, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup katanya. Tetapi kembali. Nah, lalu kalau pandangan Bapak kira-kira gimana sekarang? Kalau saya memahaminya, Musa satu-satunya yang melihat rupa Tuhan. Melihat langsung? Ya, tidak teka-teki, secara langsung. Hanya dia satu-satunya orang? Iya, karena dia yang mendapatkan kasih karunia. Artinya hanya Musa yang pernah memandang wajah Allah? Wajah Tuhan. Ya, wajah. Oke, Allah atau Tuhan. Oke lah, kita berpikir dulu bahwa Allah atau Tuhan itu adalah satu pribadi yang maha kuasa lah. Ya, tapi dalam konteks ini saya pisahkan antara Allah dengan Tuhan. Kenapa? Karena kitab suci menyatakannya seperti itu. Dia memandang rupa Tuhan, bukan rupa Allah, gitu loh. Oh, beda. Beda. Konsepnya tentang Allah dan Tuhan.
Ya, bukan juga, karena saya kan harus juga selaras dong membicarakan malaikat Tuhan, harus juga jangan sampai salah ketika kita membahas ayat-ayat yang lain, gitu. Oke, boleh saya bertanya, Pak? Ya silakan Bu. Ya, jika pandangan Bapak seperti itu, menganggap bahwa Bapak mengartikan bahwa Musa melihat Allah dari kata-kata Melihat konteks, Tuhan Bu. ya melihat Tuhan, Tuhan, berarti Bapak membuat kesimpulan Tuhan itu Bisa dilihat. pernah dilihat Musa. oleh manusia. Ya. Manusia lah, karena Musa kan Manusia. manusia, Pak. Ya, Iya, manusia. ya. Tapi bagaimana, Pak, dengan konteks yang dinyatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, dan barang siapa melihat Allah itu akan mati. Iya, makanya tadi kan saya udah bacakan di ayat 19 ini. Ya. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihi siapa yang kukasihani. Nah, Ya. ini harus dicatat. Ya. Artinya dia punya hak untuk kepada siapa. Memang manusia tidak bisa melihat Tuhan. Ya. Tetapi dia punya kuasa untuk memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melihatnya secara langsung. Ini buktinya. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Artinya itu hak dia. Betul. Ya. Makanya kenapa Musa melihat? Apa alasan dia melihat? Kita kembali tadi ke Bilangan 12. Ya, kalau kurang jelas kita baca lagi. Boleh, Bilangan 12 itu. Nah, sebenarnya inilah Pak permasalahannya. Karena Alkitab memang firman dari Allah. Tapi yang menjadi sering permasalahan yang muncul adalah seringnya penambahan dan pengurangan dari tulisan Alkitab itu sendiri. Dari terjemahan aslinya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, antara Tuhan dengan Allah itu berbeda. Iya. Iya kan, Pak? Iya. Nah, bagaimana orang bisa akan tahu Tuhan dengan Allah itu berbeda di mana, Pak? Itu saya mendengar apa yang dikatakan Yesus. Siapakah Yesus itu? Sementara Yesus juga dibilang Tuhan. Yesus sendiri mengatakan Allah. Nah, maka itu Pak. Jadi sekalipun manusia berupaya, dan itu dibaliknya adalah setan, berupaya untuk memutarbalikkan dan mengaburkan, bahkan bukan hanya memutarbalikkan, bahkan mengaburkan isi dari Alkitab dengan memutarbalikkan, mengurangi dan menambahi, bahkan membakar siapa yang memiliki Alkitab dahulu. Tapi Allah membuat itu tidak akan pernah terjadi. Nah, makanya selalu kita berusaha manusia, dan itu nampak dari seseorang yang benar-benar ingin mengetahui sebenarnya isi Alkitab dan buah pikiran Allah, itu akan terlihat jelas, Pak. Karena Allah memberi kita pikiran yang bisa melihat fakta dan mempertimbangkan kebenaran yang sesungguhnya. Itulah satu dasar yang nggak bisa ditipu, Pak. Nah, makanya seperti gini, Pak. Terkadang kata-kata di Alkitab kalau kita lihat sepertinya kontradiksi. Iya, Pak, berkontradiksi. Nah, salah satu contoh ya, Pak. Satu pihak, Yesus berkatakan bahwa aku datang ke bumi untuk membawa damai. Ya. Akulah jalan hidup dan kedamaian, kebenaran, ya Pak. Ya. Tapi satu hal lagi di waktu yang lain, Yesus katakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Terus. Nah, apakah itu artinya
ini pasti kalau kita tidak selidiki dengan baik, ini akan membingungkan, Pak. Memang makanya kita harus baca secara seksama. Kenapa? Karena dari hal-hal yang dinyatakan Yesus itu berhubungan dengan apa yang sedang dibicarakan. Iya, Kemana arahnya? Jadi betul. bukan secara ayat per ayat yang kita mau lihat, tetapi secara kalimat secara keseluruhan. Oke, benar. Saya boleh jawab sedikit ya Pak ya, tentang Iya. malaikat tadi. Ya, Menarik ini pembahasan tentang malaikat. Jadi saya juga baru masuk ini, saya amati sebentar. Saya lihat konteks besarnya bahwa permasalahannya adalah bahwa di satu sisi kita tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi ada satu ayat yang tadi ayat berapa tadi Pak, yang bahwa Allah mengatakan bahwa Musa Bilangan melihat 12. secara langsung ya. Ya, Nah, Bilangan 12. Bilangan 12. Coba Bapak buka mungkin. Sebentar ya. Bilangan 12 ya, benar. Jadi ini jadi saya juga sering mendapat pertanyaan seperti ini. Apakah Alkitab itu artinya bertentangan gitu kan? Coba kita baca lagi sekali lagi ya. Ayat 6. Ini ungkapan yang Allah berikan kepada seseorang. Ya. Ayat 8 langsung saja mungkin ya. Ya. Karena kita sudah baca ya. Jadi dia bilang begini. Berhadap-hadapan ayat 7 ya. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Nah. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Pertama, kita bahas satu-satu ya. Apa sih artinya berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia? Iya. Langsung. Oke, pertanyaannya. Ini kita berbicara berhadap-hadapan nggak kira-kira Pak? Ya berhadapan secara ininya. Benar. Secara virtual. Secara virtual berhadapan. Berarti apakah bisa dikatakan kita berhadapan? Ya bisa, secara virtual. Oke, Bisa. pertanyaannya, kalau Pak Naibaho, apakah Bapak lihat saya? Saya lihat secara berdasarkan gambar visual ini melalui. Saya tidak pakai gambar. Ya katakanlah kita bisa melihat seperti itu modelnya. Berarti kita bisa bilang kalau kita berhadapan artinya bahwa kita bisa mengeluarkan bahwa kita berbicara secara pribadi ya. Pribadi tanpa, walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita bisa bilang bahwa kita berhadapan. Karena kita ngomong secara pribadi, tidak ada orang lain. Berdua. Jadi aku ngomong dengan Pak Naibaho atau Pak DDB. Benar kira-kira? Pak DDB atau Pak Naibaho? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Di ayat ke-8 dikatakan, terus terang. Bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa. Bukan pakai mimpi-mimpi, kira-kira gitu ya. Pakai teka-teki mimpi-mimpi atau pakai apa? Oke, benar. Jadi ini menarik kata-kata ini. Ini sebenarnya ungkapan Allah, Tuhan terhadap begitu dekatnya dia kepada Musa. Keakraban berarti. Sebegitu. Jadi kalau misalnya kita berdua ya, saya sama Naibaho, siapa ya Pak Naibaho dengan Pak DDB, mungkin salah satunya kita ngomong sangat dekat. Saya sampai bilang, Bapak lihat rupa saya. Bapak lihat sifat asli saya. Tapi Bapak bukan lihat muka saya, tapi Bapak bisa lihat rupa saya. Makanya dibilang gambar dan rupa ya. Kalau gambar itu artinya wajah. Kalau rupa adalah sifat-sifat Allah. Jadi gambar dan rupa itu berbeda. Kalau rupa artinya Allah itu mengeluarkan semua sifat. Jadi dia itu sangat terbuka kepada Musa. Saking dekatnya dia sangat seperti Musa itu sudah lihat loh. Makanya ada kata-kata Yesus, kalau kamu sudah melihat Putra, kamu sudah melihat Bapa. Benar? Ya. Benar ya? Jadi saking kita bisa lihat rupa seseorang itu, bisa menggambarkan seseorang itu bagaimana. Tapi bukan dengan melihat wajah. Melihat bentuk, bukan. Oke, saya kasih ayat. Ada satu ayat di Ibrani yang dikatakan bahwa Musa ini sebenarnya tidak pernah melihat. Tidak pernah memang bahwa Musa ini melihat Bapa ini. Bapak DDB bisa baca di Ibrani 11 ayat 27 ya. Jadi Paulus sering menulis tentang bagaimana keakraban Musa ya terhadap Allah ini ya. Jadi Tuhan besar itu kan YHWH ya. Benar ya Pak ya. Nah jadi dia menulis. Akhirnya mereka ini kan dekat ya. Coba bisa baca di Ibrani 11 ayat 27. Pak DDW.
Atau Pak Naibaho bisa baca di Ibrani 11:27 atau Oke, saya mungkin baca ya. Oke. Jadi di Ibrani 11:27, karena beriman dia meninggalkan Mesir. Siapa itu? Musa. Tapi bukan karena takut menghadapi kemarahan raja. Dia tetap teguh seperti sedang melihat Allah yang tidak kelihatan. Kalau Bapak baca di Google ya, ada kan beberapa TB, terjemahan Dunia Baru, ada ayat TL. Kalau saya baca ya, jadi beberapa terjemahan itu bisa nampak bagaimana konteksnya ayat ini. Dia bilang begini, oleh iman, Musa meninggalkan Mesir tanpa rasa takut berhadapan murka raja. Sebab ia tabah seolah dapat melihat dia yang tidak kelihatan. Saya mungkin share screen ya. Boleh share screen saya, Pak? Ada beberapa ayat. Oh, boleh ya. Ini. Saya share ya. Nah, sudah nampak, Pak? Nah, ini dari Google ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, Pak Naibaho, Pak DDB juga bisa lihat. Jadi kita ambil semua terjemahan. Bagaimana sih konteksnya ayat ini? Nah, coba kita baca di yang AYT ya 2018 ini ya. Dibilang oleh iman Musa meninggalkan Mesir tanpa rasa takut terhadap murka raja. Sebab ia tabah seolah dapat melihat dia yang tidak kelihatan itu. Siapa sih dia? Dia pernah berjumpa siapa sih yang tidak kelihatan itu? Ya, Tuhan ya, Tuhan. Seperti konteks tadi yang pertama ya, Tuhan ya. Sang pencipta kalau kita. Sang pencipta itu ya kita tadi mau ya. ratakan dulu supaya jangan. Jadi bahkan dulu. Paulus juga mengatakan bahwa dia itu sebenarnya seolah melihat dia yang tidak kelihatan. Tetapi Allah mengatakan bahwa dia sampai melihat rupanya. Bahwa itu menandakan bahwa dia begitu dekatnya dia. Dia bukan nabi-nabi yang seperti saya hanya berbicara. Saya benar-benar dekat dengan dia. Saya ungkapkan semua apa yang saya pikirkan gitu. Apa yang saya hikmat saya yang begitu besar. Saya kira memang agak sedikit bisa Bagaimana, masuk akal, mengingat kalau latar belakangnya adalah ini sedang membicarakan masalah bagaimana sang pencipta berurusan dengan manusia. Karena kepada Miriam dan yang lain-lain, dia kan berbicara melalui mimpi-mimpi, melalui teka-teki, melalui ini. Tapi dia membandingkan, kalau aku dengan Musa itu ya seperti tatap muka, nggak pakai begitu kan, kira-kira begitu ya. Iya benar, jadi konteks cerita adalah sedang membandingkan. Kasusnya ya konteks ayat Alkitab di Keluaran tadi itu sedang ada perdebatan. Jadi sedang ada kenapa sih si Musa ini yang memimpin terus bangsa Israel? Saya kan juga nabi. Ya. Saya bisa, saya layak untuk memimpin Israel. Apa sih dia? Kenapa? Jadi ini belum jelas nih menurut saya ya. Mau dari Pahan sama mau dari yang teman-teman lain belum pada jelas. Ini yang saya pertanyakan tadi. Malaikat Tuhan itu siapa? Apa cuma malaikat biasa? Apa Tuhan? Apa Allah? Apa yang lain gitu? Ini kan pembahasannya tentang malaikat Tuhan ya. Coba, saya kira malaikat Tuhan di sini ya salah satu malaikat yang dari antara berjuta-juta tadi yang ciptakan itu. Saya kira begitu. Oke. Salah satu. Ya, oke. Pahan? Enggak, saya tidak ke sana, justru masih banyak pembahasan sebenarnya. Tapi tadi udah dialihkan masalah Tuhan. Ya, udah berbicara masalah Tuhan dalam rupa. Udah disinggung masalah Allah, Tuhan yang dapat dilihat kan. Sementara kalau soal malaikat Tuhan sendiri itu sebenarnya masih banyak pembahasan. Artinya gini, malaikat Tuhan ini kan kalau boleh dikatakan sebagai penghulu lah, penghulu malaikat. Atau saya sinyalir mungkin Mikael, karena identik dengan pedangnya yang selalu membawa pedang sebagai kepala pasukan. Ya, nah ini tapi memang belum sampai sejauh itu pembahasan tentang malaikat Tuhan, karena kita baru berbicara pada poin-poin ayat tertentu doang. Sebenarnya banyak gitu loh
masalah ayat Benar. ayat yang Malaikat membahas Tuhan, ya, siapa benar. sih malaikat Tuhan, Mm-mm. ya kan? Jadi kalau memang saya juga baru masuk ya, jadi mungkin saya hanya menyampaikan tadi ayat yang tentang bagaimana melihat apakah memang benar Musa. Jadi mungkin bisa lanjutkan tadi bagaimana saya mungkin mendengar. Berarti kesimpulannya malaikat Tuhan berbeda dengan malaikat biasa. Kira-kira begitu nih ceritanya. Ada malaikat Allah. Ya, kalau saya ada malaikat Allah, Alkitab kan juga malaikat Allah itu berbeda dengan malaikat Tuhan. malaikat Allah yaitu malaikat Tuhan. Artinya Allah yang dimaksudkan Tuhan. Iya. Tuhan Israel. Berarti Allah Israel gitu loh. Bukan malaikat Allah pencipta, bukan. Malaikat Tuhan Allah Israel. Malaikat Tuhan Allah Israel. Ya, yang mendampingi Tuhan. Ya, jadi saya kira begini, apapun cerita di Alkitab ini, kalau ada berbicara masalah malaikat, ya saya kira yang diutus ke dunia ini ya salah satunya dari malaikat-malaikat yang memang diciptakan Allah itulah. Iya. Apakah malaikat itu bisa berfirman atas namanya sendiri? Atas nama dia tidak bisa, pasti karena malaikat itu semua yang dikerjakannya adalah karena dia sebagai utusan. Dia harus mengatakan utusan daripada Allah, itu pasti. Ya. Tapi konteksnya nggak ada dalam kitab suci, nggak ada satupun Tuhan telah berfirman kepadaku, belum pernah ada. Iya, memang makanya dia kan menyampaikan apapun kepada manusia. Apa yang sudah disuruhkan oleh Tuhan kita betul, secara jadi dia sebagai jadi kan hanya utusan saja, malaikat itu hanya sebagai utusan. Jadi malaikat seperti saya bilang tadi kan berbagai macam. Sebentar, Nabahu. Ya. Tadi kalau katanya misalnya salah satu malaikat yang jutaan nih, yang beribu-ribu laksa, kan saya tanya, apa dia berfirman atas namanya sendiri? Nggak bisa. Jadi malaikat itu tidak bisa berfirman karena dia ciptaan Allah. Bentar dulu, sebentar. Dia adalah utusan. Maka dia harus menyampaikan utusan, hanya itu aja. Iya, sebentar. Artinya yang saya bicarakan ini tentang malaikat Tuhan. Coba baca Kejadian 16 ayat 10. Ya 16 ayat 10. Ya. 10. Coba baca. Itu malaikat Tuhan berfirman apa enggak tuh? Ngomong apa enggak? Kejadian 16 ayat 10. Ya. Kok bisa begitu ya malaikat yang berlaksa-laksa? Malaikat berkata lagi, aku akan membuat keturunanmu. Malaikat Allah berkata lagi, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak sampai tidak bisa dihitung. Kira-kira itu. Ya. Itu kan? Ya. Lalu, ya, karena memang dia sebagai utusan daripada Allah, ya dia menyampaikan itu. Sebagai utusan Allah dia menyampaikan. Ini kalau dia menyampaikan utusan, kagak ada kata aku. Kalau aku berbicara nama aku, itu berarti atas nama dirinya sendiri. Oh bukan, jadi gini. Makanya kalau seseorang berkata di satu tempat, karena dia sudah menyebutkan sesuatu yang akan disampaikan, dia kan udah tahu temanya apa yang disampaikan, kan dia tahu apa yang disampaikan. Jadi aku mengatakan seperti ini, kalaupun mengatakan aku menyampaikan sesuatu, itu bukan berarti ucapan dia. Kita kan jelas tahu dia sebagai utusan. Halo? Iya, ini dari kata-kata ini. Kan jelas tahu dia sebagai utusan. Makanya kan kalau kita mau menyebutkan tentang Alkitab ini, maka nggak bisa kita langsung langsung ini langsung. Aku mengatakan berarti dia Tuhan. Kan yang dibahas tentang malaikat Tuhan. Loh iya, yang saya bilang tadi kan yang benar. Nah, sekarang kalau saya bilang malaikat yang dibilang Nabahu yang salah satu berlaksa-laksa itu, saya tanya apakah ia bisa berfirman atas namanya sendiri? Kalau menyampaikan hasil pikiran dia tidak bisa. Nah, karena dia tidak bisa mewujudkan, dia hanya utusan. Maka tapi dia bisa menyampaikan atas nama Sang Pencipta. Dia bisa menyebutkan mana ayatnya mana ayatnya coba. Ayat nyatakan apa? Bahwa dia bukan atas namanya sendiri. Loh, udah Pak, kan jelas kalau kita cerita malaikat, itu kan udah jelas utusan. Cerita malaikat lagi. Ini yang diomongin malaikat Tuhan. Gimana sih? Aduh, kagak nyambung ya. Inilah kita kadang-kadang. Nah, malaikat Allah itu kan yang utus siapa?
Nah, dia diperintahkan datang ke dunia ya ini, kagak utusannya nyambung. siapa yang mengutus? Kagak nyambung. Loh, kok nggak nyambung? Nah, inilah. Memang redaksinya nggak ada. Aku diutus. Seperti itu, nggak ada. Bahkan para nabi juga ketika ia menyampaikan apa yang disuruhkan Tuhan, itu dia tidak menyatakan seperti apa yang redaksinya ya. Seperti yang ada di cerita-cerita keislaman lah. Contohnya seperti gitu. Allah berfirman gitu kan kepadaku untuk disampaikan misalkan begitu kan. Redaksinya jelas seperti itu. Jelas nggak begitu lah, jelas. Iya benar. Jadi malaikat seperti gitu. Ya. Benar. Kecuali gini, mungkin ada beberapa nabi yang diajarkan oleh Tuhan sendiri ketika Musa yang sedang menanyakan namanya. Kalau aku ditanya namamu, tentang namanya gimana? Bilang aja, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, itu diajarkan sama Tuhan. Tapi ini tentang malaikat, memang tidak ada redaksi yang seperti itu. Ya, kalau kepada manusia, para nabi mungkin ada. Tapi tentang malaikat, itu nggak pernah ada redaksi yang seperti itu. Karena kita udah dikasih tahu bahwa malaikat itu pelayan-pelayan kepada Tuhan. Oh, ada dong, Pahan ada. Itu Gabriel gimana, Pahan? Kenapa Gabriel? Gabriel kan malaikat. Benar. Ya. Nah, itu dia mengaku kok bahwa dia. Ya, kalau Gabriel itu menyampaikan pesan, menyampaikan pesan. Nah, ini yang makanya disebut malaikat Tuhan kan jadi pertanyaan besar nih. Nah, makanya ke saya kan bilang itu malaikat Tuhan itu merujuk sama siapa? Persoalannya di malaikat Tuhan. Karena kalau menurut saya dia membawa nama Tuhan. Nah, kalau Pak benar. Itu dipercayakan. Saya kira hanya dua. Istilahnya soal ketuhanan ini kan hanya dua, iya kan, soal Tuhan atau yang lainnya, nggak gitu aja kan. Jadi Tuhan sendiri nggak pernah berfirman secara langsung ya, dengan teka-teki katanya tadi kan waktu dikatakan. Coba mimpi dan saya boleh ngomong sebentar. Coba berdua setuju nggak kalau malaikat Tuhan itu satu, dia berfirman atas namanya sendiri, dua, ia mau disembah sama orang, tiga, ia juga disebut Allah. Setuju apa enggak tuh? Jelas enggak lah. Mana kita jelas katakan dia tidak disembah. Iya. Pahan setuju nggak Pahan begitu Pahan? Tapi itu ada di kejadian itu. Setuju. Nggak setuju, karena apa? Ya di Keluaran itu udah jelas yang ketika Musa melihat api itu. Ya kan? Semak duri itu. Ya. Iya, saya boleh sampaikan sedikit Pak Ion atau Pak Didi atau Pak Nebo ya. Jadi mungkin konteksnya adalah malaikat Tuhan gitu. Iya, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Jadi mungkin secara langsung mungkin Bapak ini kita ngomong belak-belakan plak ya. Jadi mungkin Pak Ion menganggap bahwa ini adalah YHWH berjemaah menjadi malaikat gitulah ya istilahnya ya. Karena Tuhan itu kan konteksnya adalah YHWH. Jadi YHWH itu disuruh oleh Yesus, artinya begitu kira-kira. Ya, gimana? YHWH disuruh Yesus. Karena dia sebagai malaikat, bentuknya malaikat. Oh enggak, jadi, kalau menurut saya beda. Kalau jadi menurut saya itu kalau Pak Ion, teofaninya Yesus ya. Kita nggak bicara masalah Yesus dulu nih. Kita sedang mengupas masalah malaikat. Enggak, saya nggak bicara Yesus, paham. Oke. Justru makhluk Yahweh ini ya, kalau dia emangnya suruhan, dia nggak berfirman atas namanya sendiri ya. Juga dia nggak mau disembah sama orang. Yohanes 5 ya. Enggak, coba. Yosua 5 ayat 13 ya. Juga ia nggak mau disebut Allah ya. Kejadian 16 ayat 13. Itu yang saya maksud. Jadi ini berbicara tentang makhluk Yahweh ya. Malaikat Tuhan huruf besar semua ya. Bukan sekedar malaikat gitu. Nah, itu kalau Nabahu kan cerita tentang salah satu malaikat yang beribu-ribu laksa ya.
Tetapi saya kasih ayatnya, ia berfirman sendiri loh. Mana mungkin kalau salah satu malaikat yang beribu-ribu laksa berbicara atas namanya sendiri. Itu Kejadian 16 ayat 10. Oke. Nah, itu coba yang lain deh. Iya, kalau saya sih setuju dengan Pak Nebahu dan Pak DDB ya, bahwa ini salah satu. Jadi jadi sebenarnya banyak tugas malaikat di Alkitab yang ditulis. Tetapi tidak ada nama spesifik. Hanya ada nama malaikat Gabriel yang mungkin kita kenal ya. Kenapa itu malaikat Gabriel disebutkan namanya? Dan malaikat Mikael ya. Hanya dua ya, Mikael dengan Mikael dengan Yesus. Mikael dengan Gabriel. Nah, kenapa sih Mikael ini disebut namanya? Kenapa juga Gabriel disebut namanya? Apa sih yang mereka lakukan? Jadi saya juga dengar tadi karena Pak Ion ya bilang ya bahwa Pak Nebo bilang ada berlaksa-laksa dan masing-masing punya tugas. Tetapi Allah tidak mungkin sebutkan satu-satu namanya. Walaupun punya nama. Pasti punya nama. Ada ayatnya mengatakan bahwa Allah memanggil malaikat dengan namanya masing-masing ya. Ya, berarti punya nama. Punya nama, benar. Iya, betul. Tapi begini kita bahas begini. Kan ini kan permasalahannya kenapa tidak ada nama? Kenapa dibilang malaikat Yehua? Malaikat Tuhan yang berkontekskan bisa jadi sebagai YHWH ataupun yang lain gitu kan, dan berfirman sebagai dirinya sendiri. Ya, jelas pemiliknya YHWH. Iya, oke benar. Sabar. Saya sampaikan dulu. Nah, penciptanya dia. Nah, begini. Di konteks berapa tadi Keluaran ya? 16 ayat 16. Nah, jadi 16 ayat 10 ya. 16 ayat 10 Keluaran ya, Pak ya. Kejadian. Oh, Kejadian 16 ayat 10 ya. Nah, siapa sih malaikat Tuhan ini gitu? Kenapa tidak ada namanya? Jadi kita bahas yang ada namanya dulu ya. Karena ini malaikat ini kan berlaksa-laksa. Kita harus pahami dulu. Kenapa sih? Jadi kenapa siapa namanya? Kenapa Mikael mempunyai nama dan salah satu lagi Gabriel. Nah, pertama saya bahas Mikael. Mikael adalah penghulu malaikat. Apa artinya penghulu malaikat? Dia adalah istilahnya kalau kita bilang bahasa pasarnya ketua ya, bahasa pasarnya ketua. Atau penghulu itu dibilang sebagai dialah yang paling kuat di antara semua malaikat, dan itu disebutkan di Alkitab. Yang kedua, yaitu malaikat Gabriel. Kenapa malaikat Gabriel disebutkan namanya? Kenapa dia dibilang? Oke, pertanyaan begini. Bisa nggak malaikat Gabriel diganti jadi malaikat Tuhan? Bisa. Karena dia salah satu ciptaan Tuhan. Oke, coba kita baca tentang apa yang disampaikan. Kalau kita ubah ya jadi malaikat Tuhan ya. Dia juga mengatakan anak ini, memang malaikat Gabriel kan sebagai penyampai suatu Mesias ya. Jadi dia punya tugas. Jadi biasanya Allah yang dia sebutkan di Alkitab itu hanya malaikat yang mempunyai tugas yang sangat penting. Nah, tugas dari Gabriel ini apa sih? Yaitu dia menyampaikan harus jelas ya. Harus jelas siapa sih yang disampaikan ini? Seorang Mesias yang akan hadir di dunia ini dan akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Itu kita bahas di sengketa di Kejadian ya, bahwa nanti akhirnya kerajaan Allah akan meremukkan tumit dari perempuan itu. Itu paham ya kira-kira ya kita semua ya. Nah, itulah mengapa akhirnya Tuhan harus mengirim satu malaikat yang bernama Gabriel spesifiknya untuk menyampaikan kabar itu supaya tidak ada yang ragu akan hal itu. Jelas gitu. Makanya disebutkan namanya. Tetapi dalam konteks lain ada banyak malaikat yang bertugas. Ada malaikat yang banyak bertugas. Dan ketika mungkin yang jumpa dengan penglihatan-penglihatan itu juga Tuhan juga menggunakan malaikat sebagai bentuknya untuk menjumpai manusia. Contohnya kita bisa berbicara yang lalu tentang bergulat dengan malaikat ya, bergulat dengan malaikat. Nah, tetapi apakah itu Tuhan yang bergulat itu? Apakah ini yang menyampaikan ini aku ini sebagai Tuhan? Jelas tidak ya. Dan sebagai Pak Dede bilang juga tadi tidak ada redaksi yang langsung pastinya mengatakan bahwa Allah telah berfirman, karena malaikat itu punya sifat yang beda-beda juga. Mengapa setan juga akhirnya, kan setan itu malaikat yang akhirnya juga turun ke bumi, karena dia punya sifat untuk melawan Allah. Artinya, Philip, kalau Philip ngomong begitu,
malaikat Tuhan yang ada di Kejadian 16 itu Oke. nggak boleh disembah ya. Terus ada lagi nggak boleh berfirman atas namanya sendiri. Udah gitu nggak boleh disebut Allah dong. Kejadian 16 ayat. Sorry Pak, Kejadian 16 Itu ayat. Kejadian 10. Oh, Kejadian 10 ayat. Terus sama yang 13, Yosua 5, Hakim-Hakim 13. Itu kan banyak ayat-ayatnya malaikat Tuhan disebut Allah, berfirman atas namanya sendiri. Nah itu gimana, kontradisi dong jadi. Coba ada satu ayat spesifik kah kira-kira yang mengatakan bahwa mereka harus. Nah ini ayat 10, Kejadian 16 ayat 10. 16 ayat 10 ya. Ya, Sebentar. lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku. Iya, aku akan membuat keturunanmu. Berarti malaikat Tuhan itu mempunyai wewenang dong. Oh, pertama gini. Oke, kita bilang bahwa malaikat punya kekuatan nggak kira-kira? Maksudnya kekuatan apa nih? Ya, malaikat punya kekuatan nggak? Tapi itu diberikan oleh Allah, benar. Tapi oke, begini, setan sampai sekarang punya kekuatan nggak? Kenapa saya bilang gitu? Dia satu malaikat membunuh pasukan. Iya, benar itu. 5.000 prajurit kan? Malaikat itu, apakah yang membunuh prajurit itu Allah? Apakah yang membunuh prajurit itu Allah? Nanti lagi saya kira kita bahas itu. Karena tapi kan konteksnya bahwa dia tidak bilang bahwa dia itu diutus Allah kan, dia hanya langsung datang, malaikat bunuh. Malaikat yang memang membinasakan tentara itu Asyur. Nah benar, maksudnya konteksnya kan mungkin Pak Iwan mengatakan bahwa kenapa dia mengatakan aku? Kenapa dia mengatakan aku? Kenapa nggak dia harus mengatakan aku diutus atau Allah menyampaikan seperti ini? Nggak begitu dong. Orang sebentar Pak Nebo. Jadi karena begini, jadi malaikat itu sama seperti manusia ya. Dia punya karakteristik masing-masing. Dia punya sifat juga melawan. Jadi Allah menciptakan malaikat juga dengan kebebasan seperti manusia. Dan akhirnya malaikat juga bisa menjadi menyimpang, mau menjadi seperti Allah, dan akhirnya itulah setan. Nah, sama seperti ini juga. Mungkin jadi sorry saya potong. Oke. Ini pemahamannya akan belibet ini. Kenapa? Karena pemahaman saya nggak seperti itu, dalam arti gini loh. Iya, malaikat ini bukanlah ciptaan. Wow, itu dulu ya. Ini masalah. Itu berarti dasarnya dulu malaikat itu punya kuasa sendiri. Punya inisiatif sendiri. Berdikari, hidup mandiri. Tetapi dia mengabdi kepada Tuhan. Bukan ciptaan. Bukan. Jadi bisa kalau menurut saya ya. Oke, iya nggak apa-apa, benar. Malaikat itu datang dari mana malaikat? Jadi kalau gitu kira-kira. Sebagaimana Allah ada, demikian pula malaikat dan iblis. Oh berarti Pak DDB tidak percaya bahwa iblis itu datang dari malaikat yang jatuh? Memberontak, bukan jatuh, memberontak dari Allah. Tidak. Itu bagaimana? Nanti itu pembahasan lain lah. Ya makanya nanti. Ini saya jadi benar, saya betul jadi berlibat. Iya. Benar. Kalau konsepnya nggak sama dulu. Iya. Saya stop dulu. Makanya di sini belibet. Berarti saya ikut dulu ya. Benar. Jadi memang kita harus bahas dari dasarnya sih. Yang lain ya. Iya paham betul. Tapi ini bersambung Pak. Sorry Pak, ini bersambung. Kalau memang dia berbeda dengan yang kita pahami, udah pasti kita beda, udah pasti betul. Jadi memang Bapak di sini memang kalau gitu harus kita bahas adalah dari mana asalnya malaikat itu dulu. Enggak, sebenarnya ada hubungannya, korelasinya begini. Tadi kan ada disinggung masalah siapa yang membunuh orang Amalek semuanya sampai ke bayi-bayi itu. Ya, dia bahkan memerintahkan para nabi itu untuk menghantam semua kan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi saya kira tunggu dulu. Saya mau jelaskan. Sabar Nabahu. Sabar atu-atu. Karena malaikat ini bukanlah ciptaan, dia punya kekuatan sendiri, kuasa sendiri yang diabdikan kepada Tuhan. Dia tahu rancangan Tuhan, dia tahu tujuan Tuhan mau kemana, untuk apa. Ya, dia punya kuasa wewenang sendiri untuk menggolkan semua rancangan Tuhan. Misalkan saya nih punya anak buah, antar barang ini ke tempat B.
saya nggak mau tahu ada masalah apa di jalan, saya nggak mau tahu. Taunya sampai di sana. Begitu juga pada bangsa Israel. Tuhan menyuruh pimpin bangsa anakku ini sampai ke tanah perjanjian. Nah, di tengah jalan terdapat hambatan. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Karena dia punya kuasa, punya cara sendiri. Dia sikat, habisin semua. Tapi bukan Tuhan. Tuhan taunya sampai ke sana. Nah, ini yang saya anggap ada korelasinya antara cerita Alkitab. Itu bukan kuasa Allah atau bukan kuasa Tuhan, bukan kuasa yang diberikan Tuhan untuk membunuh, bukan. Itu kuasanya sendiri, inisiatifnya sendiri. Jadi kalau ada tuduhan Tuhan YHWH itu kejam, enggak juga. Ya, nanti 5 Nah, menit ini lagi. makanya saya pikir nanti akan panjang. Untuk pembahasan ini silakan dilanjut. Tapi saya kan jadi terhambat lah dengan pemahaman sampai saat ini. Tapi gini, Pak. Bentar, Nabahu. Ya. Ini kan Zoom mau dipakai nih ya. Ya. Kita sudahin dulu. Nanti kalau mau jam 8 lagi kita bahas tentang malaikat Tuhan ini aja. Saya kira gini dulu. Saya kira gini, sebelum kita cerita masalah malaikat Tuhan, kita harus sepaham dulu sebenarnya malaikat itu dari mana datangnya dulu. Kalau enggak sejajar ini, sama saya Nabahu. Sama Nabahu sama saya malaikat itu diciptakan ya. Nanti kalau pembahasan sama Pak DB itu urusan lain. Itu ada ini. Kalau sama saya, Nabahu percaya kan malaikat ciptaan? Jelas. Nah, ya jelas sama saya nanti jam 8 sambung. Iya. Masalah yang malaikat bukan ciptaan itu nanti Nabahu sama Pak itu juga lah. Ya. Jadi Zoom mau dipakai nih ya. Oke. Saya terima kasih udah mau datang nih. Nanti jam 8 kalau mau datang lagi. Oke. Pembahasan apa tentang apa